tentang qadzaf dan li'an. Qadzaf kemarin kita jelaskan bahwa dia adalah ketika yaitu menuduh orang lain melakukan zina. Dalam hal ini yang kita bahas adalah apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina atau liwat, itu yang disebut dengan qadzaf. Nah, orang yang melakukan qadzaf, menuduh istrinya berzina, maka dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa kita kembali bersama-sama di majelis ilmu dalam pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang yaitu masalah qadzaf dan li'an. Mari kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yata'allaqu bili'anihi khamsatu ahkamin. Wa yata'allaqu lan berhubungan bili'anihi kelawan li'ani zawj apa khamsatu ahkamin 5 pira-pira hukum. Suqutul haddi iku gugure had anhu saking zawj, wa wujubul haddi lan wajib had alaiha ing atase zawjah, wa zawalul firashi lan ilange ngenturu firash, maksudnya tidak bisa keduanya melakukan hubungan suami istri. Wa nafyul waladi lan nafe'akan anak, wa tahrimu lan haram nikah alal abadi ing atase selawase. Wa yasqutu lan gugur apa al haddu had anha sangking zaujah bi antal ta'ina kelawan yanto ngucap li'an sapa zaujah, fataqulu nuli ngucap sapa zaujah asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibin. Asyhadu naksani sapa ingsun billahi kelawan Allah anna fulanan ing sak temene fulan hadza yo iki fulan iku laminal kadzibin yakti termasuk pira-pira wong kang goroh fima ing dalam perkara romani kang wis nuduh sapa fulan ing ingsun bihi kelawan ma minaz zina nyatane saking zina. Arba'a marratin kelawan papat pira-pira ambalan. Wa taqulu lan ngucap sapa mar'ah utawa zaujah fil marrati ing dalam ambalan al-khamisati kang kaping 5 ba'da ayya'idhaha ing dalam sause yen to aweh nasihat ing dalam sause yen to aweh nasihat sapa ing
ing al-mar'ah utawa ing zaujah sapa al-hakimu hakim. Wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin. Wa alayya lan iku tetep ing atase ingsun ghadabullahi utawi bendune Allah in kana lamun ana sapa rajul utawa zauj iku minas shadiqin setengah saking pira-pira wong kang bener utawa jujur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih membahas tentang qadzaf dan li'an. Qadzaf kemarin kita jelaskan bahwa dia adalah ketika yaitu menuduh orang lain melakukan zina. Dalam hal ini yang kita bahas adalah apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina atau liwat, itu yang disebut dengan qadzaf. Nah, orang yang melakukan qadzaf, menuduh istrinya berzina, maka dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, dia harus bisa mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat secara langsung terjadinya perzinaan tersebut, maka jika dia yakin bahwa istrinya telah betul-betul telah melakukan zina, dia melihat dengan mata kepala dia sendiri bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain, tapi dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi karena dia sendiri yang melihatnya, dia sendiri melihatnya sendirian. Ini kan nggak bisa dijadikan sebagai sebagai bukti bahwa bahwa istrinya telah berzina, karena disyaratkan di sini saksinya adalah 4 orang yang melihatnya. Sementara dia sendiri yang melihat kejadian itu, perzinaan itu. Atau misalnya dia tidak melihatnya, tetapi suaminya itu sangat yakin bahwa istrinya telah berzina dengan adanya qarinah-qarinah, dengan adanya indikasi-indikasi. Ini sudah viral misalnya di masyarakat, dan ada indikasi yang menunjukkan memang bahwa istrinya itu telah berzina. Nah, jadi sudah ada indikasi yang sangat meyakinkan bahwa istrinya memang betul-betul berzina, meskipun dia tidak tahu dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Maka di sini bagaimana? Suami di sini bisa melakukan li'an. Suami bisa melakukan li'an, karena jika dia tidak melakukan li'an sementara dia sendiri melihatnya misalnya, atau ada qarinah yang yang sangat jelas yang meyakinkan bahwa istrinya telah berbuat zina, maka ini kan ada indikasi atau ada akibat-akibat yang akan terjadi jika dia kemudian mundur dari tuduhannya terhadap zina itu. Di antaranya dia kena had qadzaf. Nah, dia kena had qadzaf karena kalau dia tidak li'an, dia tidak mengucapkan li'an, maka dia kena had qadzaf karena dia telah menuduh istrinya melakukan zina, sementara dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Meskipun dia menyaksikan sendiri, dia tahu bahwa istrinya memang telah berzina, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah, dan atau tadi dia telah viral, telah masyhur atau dibicarakan oleh banyak orang, istrinya telah berzina, dan ada qarinah yang menunjukkan hal itu. Di sini tidak cukup hanya sekedar viral, karena zaman sekarang mudah seseorang tidak berzina misalnya, kemudian ada orang yang tidak suka sengaja untuk menviralkannya sehingga semua orang membicarakan bahwa si fulan telah berzina. Maka ini tidak cukup. Tidak cukup sekedar viral saja, tidak cukup, tetapi harus disertai dengan adanya qarinah,
Qarinah itu indikator yang menunjukkan. Indikator itu tanda-tanda kuat yang menunjukkan bahwa istrinya memang telah berzina. Kalau ada indikator kuat yang menunjukkan bahwa istrinya telah berzina, maka dan dia yakin itu, suaminya yakin itu, dia sudah melakukan qadzaf sebelumnya, maka apa di sini kalau dia batalkan atau dia kemudian tidak li'an, maksudnya dia tidak mengucapkan li'an, maka dia akan kena had qadzaf. Dalam hal ini dia kena had qadzaf. Maka jika agar dia terhindar dari had qadzaf, maka dia harus melakukan li'an. Ini sedikit kita bahas di akhir pembahasan kita kemarin. Li'annya bagaimana? Li'an itu kemarin kita jelaskan, dia adalah kata-kata yang khusus, kata-kata tertentu yang itu ditalkinkan oleh qadhi untuk dia ucapkan. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana gambarannya? Kemarin kita telah sebut bahwa seorang suami yang telah melakukan qadzaf tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, tetapi dia yakin istrinya telah berzina karena dia melihatnya secara langsung. Misalnya dia datang kepada hakim, atau orang yang menduduki posisi hakim. Kemudian dia setelah itu ditentukan waktunya untuk dia mengucapkan li'an. Li'an ini disunnahkan untuk dilakukan di dalam masjid, di waktu setelah asar, di dalam masjid di waktu setelah asar. Ini disunnahkan. Meskipun namanya disunahkan berarti tidak wajib untuk dilakukan di masjid atau dilakukan setelah asar. Seandainya dilakukan di selain masjid itu sah. Apabila dilakukan di selain waktu setelah asar itu juga sah. Lalu kenapa kok disunahkan di masjid? Agar seseorang itu nanti berpikir ulang. Karena masjid ini adalah tempat yang diagungkan, tempat untuk beribadah kepada Allah. Pada umumnya orang kalau berada di dalam masjid itu kalau mau berkata bohong itu takut. Beda kalau misalnya di pasar, atau misalnya beda kalau misalnya di jalan. Maka kecenderungan seseorang untuk berbohong itu besar. Tetapi ketika seseorang itu berada di dalam masjid, di mana masjid itu tempat yang diagungkan di dalam Islam, maka seseorang akan berpikir seandainya dia akan berkata bohong. Karena ini ucapan kaitannya dengan bohong dan jujur dalam masalah li'an ini. Maka disunnahkan untuk dilakukan di dalam masjid dan setelah asar. Kenapa? Karena setelah asar itu pada umumnya orang itu bisa datang ke masjid. Bukan hanya kalangan orang awam, tetapi juga para tokoh-tokoh masyarakat itu bisa hadir. Kemudian orang-orang yang soleh, kalau habis asar waktu ini waktu longgar, itu biasanya orang juga bisa hadir ke masjid. Dengan kehadiran banyak orang, ditambah lagi para tokoh, para orang-orang soleh bisa hadir di masjid itu untuk menyaksikan li'an yang akan diucapkan oleh seseorang, diharapkan orang yang mau li'an itu berpikir ulang juga. Dia mikir, kalau memang dia berbohong, maka dia akan berpikir ulang untuk meneruskan li'annya apa enggak. Karena kalau dia misalnya, dia tahu sebenarnya istrinya tidak berzina, kemudian dia menuduhnya berzina, dia tidak melihat langsung, nggak ada qarinah bahwasanya istrinya telah berzina dan memang sesungguhnya istrinya tidak berzina. Kemudian dia untuk menghindari had qadzaf, kemudian dia mengucapkan kata li'an, berarti dia telah berbohong. Di sini nanti maka akibatnya akan sangat berat. Akibatnya akan sangat berat, terutama akibat nanti di akhirat.
karena dia menghindari azab dunia dan dia akan kena azabul akhirah. Azab dunia apa? Haddul qadhaf. Dia menghindari had qadhaf, tetapi dengan bersumpah dengan atas nama Allah, dia berani mengatakan bahwa dirinya itu jujur dan dia siap untuk mendapatkan ghadab Allah. Nah, di sini sangat berbahaya, tempatnya di masjid tapi disaksikan oleh banyak orang. Ini karena itulah maka dipilihkan tempat dan waktu. Yang sunnah itu tempat dan waktu tersebut agar seseorang itu berpikir ulang. Kalau dia memang akan berbohong, nggak jadi bohong. Ya udah, nggak jadi saya untuk li'an, saya memang salah dan siap untuk mendapatkan haddul qadhaf. Daripada nanti mendapatkan azab akhirat, maka lebih baik dia disiksa dengan had qadhaf ketika di dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian dituntun laki-laki ini kalau memang sudah yakin dengan tuduhannya terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina, yakin 100% karena dia melihatnya sendiri, meskipun enggak ada 4 orang saksi, maka dia dituntun oleh hakim. Dia berdiri di atas mimbar, di hadapannya ada hakim, kemudian menuntunnya untuk mengucapkan kata li'an. Si laki-laki itu dituntun mengatakan asyhadu billahi, aku bersaksi dengan bersumpah atas nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah, annani laminas shadiqin, bahwasanya saya betul-betul orang yang jujur, tidak berbohong, fima ramaitu bihi zaujati fulana, tentang apa yang telah aku tuduhkan kepada istriku fulana, yaitu berupa tuduhan zina. Wa anna hadzal walad minaz zina wa laysa minni, dan bahwasanya anak ini adalah hasil dari zina, bukan dari saya. Itu jika ada anak. Nah, jika sudah ada anak yang dia ingin menafikan anak itu, bahwa anak itu bukan anak dia. Tetapi kalau tidak ada anak, maka ya cukup yang bagian belakang wa annal walada itu tidak perlu diucapkan. Misalnya dia hanya mengatakan asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Udah sampai situ. Kalau nggak ada anak, dia hanya ingin memastikan kebenaran tuduhan dia terhadap istrinya, bahwa istrinya telah berzina. Jika ada anak yang dinafikan karena dia tahu bahwa anak itu adalah anak hasil dari perzinaan, maka kemudian dia menambahnya dengan mengatakan wa anna hadzal walada, dan bahwasanya anak ini minaz zina, dia berasal dari zina, wa laysa minni, dan bukan dari aku. Nah, ini ucapan li'an. Ini namanya ucapan li'an. Intinya apa li'an itu? Berarti dia bersaksi dengan bersumpah dengan nama Allah bahwasanya apa yang dia tuduhkan kepada istrinya itu adalah benar, bukan kebohongan. Nah, itu yang diucapkan oleh suami, namanya li'an ini. Berapa kali? Dia mengucapkannya 4 kali dengan dituntun oleh hakim. Nah, sebanyak 4 kali. Dia mengatakan seperti itu jika istrinya nggak hadir. Jika istrinya hadir dalam masjid itu juga, maka dia langsung mengatakan zaujati hadhihi. Langsung dia mengatakan asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati hadhihi. Nah, misalnya langsung dia katakan seperti itu di hadapan banyak orang, yang menunjukkan dia ingin memastikan bahwa tuduhan dia itu memang benar terhadap istrinya. Tapi karena dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya dia harus li'an. Karena kalau enggak, ya dia kena had qadhaf. Apalagi kalau punya anak. Kalau punya anak, sementara anak itu bukan anak dia,
maka dia harus nafikan. Menurut dia harus menafikan anak itu, karena jika enggak nanti dianggap bahwa anak itu anak dia, sementara itu anak hasil zina, yang mana nasabnya nanti bukan kepada dia. Sehingga dia harus menafikan anak itu dengan cara li'an, karena dia nggak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, karena memang nggak ada yang melihatnya kecuali dia sendiri. Misalnya karena dia sendiri, berarti dia yakin bahwasanya memang istrinya itu telah melakukan perzinahan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang suaminya itu tidak ingin menuduh istrinya, atau jika seseorang itu ingin menafikan anaknya saja, tidak untuk ibunya, karena bisa jadi seseorang itu, anak itu adalah anak, bukan anak dia, tetapi ibunya itu ya tidak dikatakan berzina, karena misalnya dia melakukan hubungan itu dengan dipaksa, atau misalnya terjadi wati syubhah, misalnya. Bisa terjadi seperti itu. Jika yang dinafikan itu anaknya saja, maka berarti dia mengatakan wa anna hadzal walad laisa minni bal minaz zina. Kalau itu bukan ya, kalau misalnya tidak dikatakan bukan zina, maka dia hanya mengatakan wa anna hadzal walad laisa minni, misalnya seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian atau saya ulang lagi, apabila suami tidak menuduh zina istrinya, tetapi dia ingin menafikan anaknya, dia mengatakan ini bukan anak saya, ingin menafikan anaknya, tapi dia tidak menuduh ibunya telah melakukan zina. Karena apa? Karena mungkin tadi dia anak itu adalah hasil dari hubungan dari istrinya dengan laki-laki lain yang secara terpaksa, mungkin atau terpaksa, atau misalnya wati syubhah. Wati syubhah itu salah dalam melakukan hubungan suami istri. Misalnya di kamarnya itu tiba-tiba suatu ketika ada perempuan lain masuk ke dalam kamarnya, mungkin istrinya kembar mungkin, atau bagaimana. Kemudian istrinya pas keluar, dia masuk ke dalam, mungkin pas lampu mati atau bagaimana, dia nggak tahu kalau itu bukan istrinya, dan perempuan itu juga misalnya mengira bahwa yang datang adalah suaminya, ternyata bukan suami istri dia, maka ini namanya wati syubhah. Dari situ kemudian lahir anak, maka ini kan bukan bukan anaknya. Dia ingin menafikan anaknya saja, bukan menuduh ibunya telah berzina atau istrinya telah berzina. Maka di sini dia mengatakan karena bukan istrinya yang dituduh zina, tetapi dia ingin menafikan anaknya, maka lafadznya adalah asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi min isabati ghairi laha ala firashi wa anna hadzal walad min tilkal isabah. Jadi lafadznya adalah isabah, artinya sesuatu yang terjadi semacam musibah yang menimpa istrinya karena dia diperkosa misalnya, dipaksa dalam melakukan itu, atau dia telah melakukan wati syubhah, sehingga dikatakan isabati ghairi. Suami mengatakan itu. Jadi ada orang yang secara nggak sengaja atau memaksa
istrinya untuk melakukan hubungan suami istri sehingga kemudian lahir anak. Maka dia tidak ingin menuduh istrinya berzina, tetapi dia ingin menafikan anaknya bahwa anaknya itu bukan dari dia. Nah, lafadznya berbeda. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diucapkan 4 kali yang seperti tadi. Kemudian setelah 4 kali, karena 4 kali ini kan menduduki 4 orang saksi. Ya, ini karena tadi li'an ini kan untuk menghindarkan diri dari apa? Dari had qadhaf. Padahal kalau dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, had qadhaf otomatis sudah bisa lepas dari dia. Karena dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia bersumpah li'an 4 kali. 4 kali. Setiap ucapan itu bernilai 1 orang saksi. Sehingga dia mengucapkan kata-kata itu tadi sebanyak 4 kali. Nah, kemudian setelah 4 kali diberi nasihat oleh hakim. Diberi nasihat, ittaqillah. Misalnya, kamu bertakwalah, kamu jangan berbohong. Adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Adab akhirat lebih ringan. Karena itu kalau jika kamu diberi nasihat oleh hakim sebelum mengucapkan kata-kata yang kelima. Nah, setelah suami itu tetap dengan li'annya, dia karena memang betul-betul tahu istrinya memang berzina. Nah, maka kemudian pada kali yang kelima, suami mengatakan, wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Di sini dia siap untuk apa? Untuk mendapatkan laknat Allah. Dia mengatakan wa alayya la'natullah, dan atas saya laknat Allah jika saya memang berbohong tentang apa yang aku telah tuduhkan kepada istriku berupa zina. Nah, dia langsung mengucapkan seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika istrinya itu hadir, ya berarti dia mengatakan wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin fima ramaitu bihi zaujati hadhihi. Dia mengucapkan kata tersebut. Ini sudah, kalau sudah terakhir, ini berarti sudah li'an sudah sah. Jika li'an sudah sah, maka apa yang akan terjadi sekarang? Nah, yang akan terjadi ada konsekuensi lain, tetapi nanti si suami itu terbebas dari haddul qadhaf. Sebaliknya si istri akan kena had zina. Si istri akan kena had zina. Kenapa? Karena suami sudah melakukan li'an. Si suami lepas dari haddul qadhaf, si istri akan kena had zina. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa si istri dia kena haddul zina? Karena dia sudah li'an suaminya. Dan li'an 4 ucapan tadi itu sudah sebagai menduduki posisi 4 orang saksi. Kalau dia sudah bisa mendatangkan 4 orang saksi, terbukti bahwa si istri telah berzina, maka ditegakkan hadduz zina terhadap istrinya tersebut oleh hakim. Tapi bisa nggak si istri lolos? Bisa. Nah, nanti akan kita bicarakan si istri akan bisa lolos dari hadduz zina jika si istri itu juga melakukan li'an. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sebelum ke sana, kita akan membahas perkataan mu'allif berikutnya. Beliau mengatakan wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkam. Dan berhubungan dengan li'annya suami adalah 5 hukum. Artinya ketika suami sudah tadi li'annya itu sudah sah, maka ada konsekuensi hukum 5 hal. Yang pertama adalah apa yang pertama? Yaitu sukutul haddi anhu. Hadnya
itu gugur, atau had qadhaf dari siapa? Dari si laki-laki itu telah gugur dari suami itu. Dia sudah nggak dianggap melakukan qadhaf karena dia telah melakukan li'an. Kemudian yang kedua, wajibnya had pada istri. Istri berarti kena had. Had apa? Had zina. Karena suami sudah berli'an bahwa istrinya memang telah melakukan zina. Kemudian yang ketiga, yaitu zawalul firash, hilangnya firash. Artinya akad pernikahannya sudah habis. Sudah rusak akad pernikahan antara keduanya, itu sudah habis. Itu yang dimaksud dengan firash. Dia sudah tidak lagi boleh melakukan hubungan suami istri di antara keduanya karena akad pernikahannya itu sudah rusak dengan adanya li'an dari suami terhadap istrinya. Kemudian yang keempat, menafikan anak, wa nafyul walad. Menafikan anak, artinya dia tidak menisbatkan anak yang merupakan hasil dari perzinahan itu sebagai anak dari laki-laki tersebut. Kemudian wa tahrimu 'alal abad. Kemudian yang kelima, yaitu haram bagi suami yang telah meli'an istrinya untuk menikahinya selama-lamanya. Selama-lamanya si suami itu nggak boleh, mantan suaminya itu sudah tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dili'annya. Tidak boleh meskipun istrinya itu sudah menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan oleh suami kedua, seperti dalam tolak 3 itu tetap tidak boleh dinikahi. Bahkan seandainya si istri sudah menikah 20 kali, kemudian pada suami yang ke-20 dia diceraikan, suami yang pertama yang sudah meli'an dia nggak boleh menikahi, tetap tidak boleh menikahi sampai alal abad, sampai selama-lamanya, karena dia sudah meli'an istrinya itu. Ini apa? Akibat atau konsekuensi hukum dari li'an dari suami. Ketika suami sudah seperti itu, maka sudah selesai. Karena memang dari sisi gambaran yang kita gambarkan, memang ini sesuatu yang sangat berat. Ini dilakukan di hadapan orang banyak, kemudian disaksikan di dalam masjid lagi dan seterusnya. Sehingga memang konsekuensi hukum yang harus ditanggung ketika seseorang sudah bertekad melakukan li'an, maka adalah seperti itu. 5 hukum tersebut yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dalam kitab ini. Jadi gugur had dari suami, had qadhaf, istri kena had zina. Kemudian yang ketiga, hilang akad pernikahannya, selesai, habis, rusak. Kemudian yang keempat, anaknya ternafikan. Kemudian yang kelima, haram bagi dia, laki-laki tersebut, menikahi perempuan yang sudah dilihat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yasqutul haddu anha bi an tarta'ina. Ini yang tadi kita katakan. Perempuan tadi, konsekuensi ketika li'an suami itu sudah sah, maka istri kena had zina. Dan had zina itu berat. Jika dia jelas dia bersuami, maka dia dilempar dengan batu sekepalan tangan yang sedang sampai dia mati. Itu hadduz zina. Jika perempuan itu merasa bahwa dirinya betul-betul tidak berzina, dirinya betul-betul tidak berzina, sementara suaminya juga ngotot bahwa dirinya telah berzina, sampai suaminya berani untuk mengucapkan li'an. Bisa jadi istrinya karena dia memang merasa betul-betul nggak melakukan zina. Mungkin suaminya ketika melihat dia berzina itu yang dilihat orang lain, tapi
dikira dirinya, mungkin seperti itu, sehingga si istri ini tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak berzina, karena memang dia tidak berzina. Suaminya juga berdasarkan penglihatannya, misalnya ini, penglihatannya dia yakin istrinya sudah berzina. Si istrinya juga dengan memang dia tahu bahwa dirinya nggak berzina, dia pun tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak berzina. Itu bisa terjadi. Nah, itu bisa terjadi karena suami melihat, dikira istrinya bisa jadi mirip wajahnya, bisa jadi, tapi padahal bukan. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi sebenarnya keduanya tidak melakukan zina, tetapi akan berzina tetapi belum berzina. Bisa jadi seperti itu. Artinya itu kemungkinan terjadi. Jika istrinya tetap bertahan, ini gimana? Dia mengatakan saya tidak berzina. Apakah dia harus menanggung dirajam sementara dia betul-betul tidak berzina? Tuduhan suami tidak benar. Meskipun suami juga merasa tidak berbohong karena dia melihat dengan mata kepalanya, karena mata ini kan bisa burak juga mata ini, melihat sesuatu itu nggak sesuai dengan fakta. Terkadang melihat sepertinya ya tapi sebenarnya tidak. Itu terkadang menipu apa yang dilihat oleh seseorang. Di sini si istrinya ingin melepaskan dari had zina, maka apa yang dia lakukan? Al-ta'in. Dia berlian juga. Wa yasqutul haddu anha bi antara ta'ina. Jadi si istri itu mengucapkan kata li'an juga. Dia naik banding dengan li'an, sama seperti prosesnya, bentuknya seperti yang dilakukan oleh suaminya. Dia datang kepada hakim mengadukan itu, kemudian dilakukan proses li'an tadi di dalam masjid, disunahkan di dalam masjid. Setelah waktu asar dia berdiri di atas mimbar di hadapan hakim. Ganti istrinya, kalau tadi suaminya, sekarang ganti istrinya yang melakukan li'an. Dia mengatakan sama seperti yang artinya sama prosesnya seperti istri. 4 kali dia mengatakan asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadzibin fima ramani bihi minaz zina. Si istri dengan dituntun oleh hakim mengatakan, aku bersaksi dengan bersumpah dengan nama Allah bahwasanya si fulan atau bahwasanya suamiku fulan itu betul-betul dia itu termasuk orang yang bohong. Dia orang yang bohong tentang apa yang dia tuduhkan kepadaku berupa zina. Dia mengucapkan itu berapa kali? 4 kali. Mengucapkan itu 4 kali. Nah, itu kalau setelah 4 kali, sebelumnya tadi yang laki-laki itu juga dia sebelumnya diperintahkan untuk meletakkan tangannya di mulutnya. Yang laki-laki tadi juga itu untuk menunjukkan agar dia berpikir ulang apakah saya mengucapkannya atau tidak. Dia mengucapkan 4 kali. Setelah 4 kali sama dengan yang laki-laki itu, dinasihati dulu, dinasihati bahwa kamu harus bertakwa kepada Allah. Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Kalau dia memang betul-betul berzina, kemudian dia harus dia menerima hadduz zina, dirajam, maka dengan dirajam dia akan bisa diampuni dosanya oleh Allah, sehingga di akhirat dia akan lepas dari azab neraka. Kalau dia kemudian tetap akan li'an padahal dia sebenarnya berzina, hanya takut terhadap mati, takut had zina, kemudian dia melakukan li'an, maka akibatnya adalah azab di akhirat, azab di neraka. Diberi nasihat seperti itu oleh siapa? Oleh hakim. Jika si istri tetap bersikukuh, saya nggak berzina, saya tetap akan melanjutkan li'annya, maka di sini si istri kemudian dituntun untuk mengatakan yang kelima, ucapan yang kelima. Dia mengatakan wa alayya ghadabullah. Kalau tadi suami ucapannya apa? Wa alayya la'natullah. Nah, sekarang untuk istri
si istri untuk li'annya ke kali yang kelima, dia mengatakan wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin fima ramani bihi minaz zina. Atas saya murka Allah, ghadab Allah jika si suamiku itu, si fulan suaminya itu, dia termasuk orang yang benar. Jika suaminya benar, maka saya siap untuk menerima ghadab Allah, murka Allah. Benar terhadap apa yang dia tuduhkan kepadaku berupa zina. Ini sudah saling meli'an. Suaminya meli'an, istrinya juga meli'an suaminya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila orangnya bisa ngomong. Kalau bisa ngomong maka dia apa? Dia mengucapkannya dengan lisannya. Tetapi kalau dia tidak bisa ngomong, maka dengan isyarat. Li'an bisa dilakukan dengan isyarat yang bisa memahamkan makna li'an. Dan li'an ini tidak bisa, lafadznya tidak harus menggunakan kata asyhadu billahi. Jadi asyhadu billahi tidak bisa diganti seperti yang kemarin sudah juga kita jelaskan. Tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain. Misalnya diganti dengan ahlifu billahi. Aku bersumpah dengan nama Allah. Meskipun maksud asyhadu billahi itu asyhadu, ahlifu billahi. Tetapi kalau kata asyhadu diganti ahlifu, artinya saya bersumpah saja tanpa kata asyhadu, maka itu tidak mencukupi. Harus dengan menggunakan kata asyhadu billahi. Juga harus billahi, nggak boleh dengan nama Allah yang lainnya. Misalnya nggak boleh asyhadu birrahmani. Tidak boleh, maksudnya tidak sah jika seseorang menggunakan kata selain asyhadu billah. Karena itu kemarin kita jelaskan dalam sighah li'an itu lafadznya tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain. Hakim yang menuntun dia untuk mengucapkan kata li'an. Jika seseorang misalnya dia menggunakan kata asyhadu birrahmani, maka itu tidak sah li'annya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika ini sudah terjadi, suami sudah li'an, istri sudah li'an, berarti keduanya terlepas. Si suami lepas dari had qadhaf, istri sudah lepas dari had zina. Tinggal nunggu akhirat. Tinggal nunggu akhirat, dan akibat yang akan dia terima bisa jadi tidak kita katakan pasti tidak jadi, bisa jadi akan dia terima di dunia juga ghadab Allah, karena dia sudah mengatakan siap mendapatkan ghadab Allah, si istri. Si suami sudah siap mendapatkan laknat Allah. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kemudian ada akibat berupa azab di dunia untuk keduanya, bisa terjadi itu, tetapi dia akan di akhirat akan mendapatkan konsekuensi yang berat dari apa yang telah dia katakan. Dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hukum li'an yang dibahas dalam kitab-kitab fikih yang harus diwaspadai bagi kita, meskipun kita sekarang jarang melihat. Bukan saya sendiri nggak pernah melihat ada proses li'an seperti ini. Mungkin kalau di pengadilan itu ada. Di pengadilan ada proses ini. Tidak dilakukan di masjid, gak pernah melihat dilakukan di masjid atau setelah asar. Tetapi ketika hukum Islam diberlakukan, maka syariat Islam termasuk dalam hal ini haddul qadhaf, kemudian haddu zina dan sebagainya, itu betul-betul dilaksanakan. Itu biar orang itu tidak mudah untuk menuduh orang lain melakukan zina.
tidak semaunya, karena ini bisa seseorang akibatnya akan sangat buruk sekali. Kalaupun seseorang misalnya si suami, kalaupun si suami misalnya melihat istrinya berzina, tetapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya dia tidak perlu misalnya agar dia tidak kena had qadhaf ya. Karena kalau dia kemudian langsung mengucapkan tuduhan zina kepada istrinya, sementara dia nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan kena had qadhaf. Ya udah, kalau dia tahu bahwa istrinya telah berzina, dia sendiri tahu, dia udah diceraikan saja misalnya. Dia akan disunahkan dia untuk menceraikannya, udah diceraikan saja tanpa dia banyak ngomong, tanpa dia banyak bicara. Karena kalau dia kemudian mengucapkan kata tuduhan zina sementara dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia harus ada had qadhaf bagi dia jika dia tidak melakukan li'an. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qadhaf dan li'an ini ada dasarnya di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan tentang ketentuannya, meskipun tidak secara rinci, disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak. Di antaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 6. Dalam surat An-Nur ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Bahwa orang-orang yang menuduh zina istri-istri mereka, walam yakun lahu syuhada, dan dia tidak memiliki saksi, 4 orang saksi. Dia menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak memiliki 4 orang saksi, kecuali diri mereka sendiri. Artinya dia memiliki, dia tahu sendiri bahwa istrinya telah berzina. Maka di sini dia melakukan li'an. Dikatakan fasyahadatu ahadihim arba'a syahadat. Artinya dia harus menggunakan kata asyhadu. Dia bersaksi bahwasanya, bersaksi li'an bahwasanya istrinya telah berzina. Dan dia memastikan dirinya innahu laminas shadiqin, bahwa tuduhan dia terhadap istrinya bahwa istrinya itu telah berzina itu benar-benar terjadi, bahwa dia jujur dalam hal itu, bahwa dia itu tidak berbohong. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu rinciannya itu disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketentuan qadhaf dan juga li'an ini. Demikian pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa seorang yang sudah berkeluarga sebagai suami dan istri, maka dia harus berhati-hati. Dia harus berhati-hati, dia harus punya ilmu tentang masalah ini, sehingga tidak asal ngomong saja. Sekarang lebih sulit. Sulit bagaimana? Karena mekanisme untuk menghapuskan dosa itu kan tidak ada dengan tidak diberlakukannya hukum Islam oleh pengadilan misalnya. Ini tidak. Kalau misalnya seseorang menuduh istrinya melakukan zina, nggak ada had qadhaf, ya kan? Sekarang nggak ada had qadhaf, nggak dicambuk 80 kali. Dia tidak ada had itu. Artinya apa kalau tidak ada? Kalau had itu kan dalam rangka untuk menggugurkan dosa dia. Kalau had tidak ditegakkan, maka berarti tidak ada mekanisme berupa had yang bisa untuk menghapuskan dosa dia. Dan kalau dosanya tidak terhapuskan di dunia ini,
maka berarti di akhirat siap-siap untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga seseorang harus berhati-hati. Nah, jangan asal saja menuduh orang lain melakukan zina, apalagi kemudian ikut-ikut waspada, ikut-ikut menviralkan sesuatu yang belum jelas. Sering terjadi dalam pemberitaan di TV atau di media sosial tentang perzinaan, misalnya seorang artis atau perzinaan seseorang yang itu belum pasti, dan dia tidak melihat sendiri, dan tidak ada 4 orang saksi, hanya 1 orang wartawan saja yang melihatnya, misalnya yang mengaku melihat, yang sebenarnya belum tentu itu melihat, karena memang dia ingin mencari berita yang hot, berita yang bisa menjadi viral sehingga TV-nya bisa naik ratingnya, korannya bisa dia dibaca oleh banyak orang, sehingga dia membuat berita-berita bohong yang sangat berbahaya apabila itu terkait misalnya dengan tuduhan berzina terhadap orang lain. Sementara nggak ada hukuman untuk dia karena karena memang nggak diberlakukan hukum Islam untuk dia. Nah, meskipun ada hukum negara bagi orang yang mencemarkan nama baik orang lain, bisa terkena dia, tetapi hukum agama itu tidak berlaku baginya, sehingga ini azab akhirat yang akan menanti dirinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah karena ucapan. Jadi lisan ini memang bentuknya kecil, tetapi bahayanya sangat besar. Para ulama mengatakan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan ini bentuknya kecil, tetapi bahayanya besar, meskipun manfaatnya juga besar. Manfaatnya besar kalau seseorang kafir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, neraka jadi surga. Tetapi bahayanya juga sangat besar jika seseorang tidak memanfaatkan lisannya itu dengan sebaik-baiknya. Seseorang bisa jatuh kepada dosa kufur, bahkan seseorang bisa jatuh pada dosa qadzaf, seseorang bisa jatuh kepada dosa zihar. Kalau dalam hal ini seseorang bisa menceraikan istrinya, seseorang bisa menyakiti orang lain, seseorang bisa menghina orang lain, mencela dan sebagainya dengan lisan. Karena itu jaga lisan. Nah, kita semuanya harus menjaga lisan. Qul khairan au taskut tasmut. Nah, kita berkata yang benar atau kita diam. Dalam hadis disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia hendaknya diam. Nah, seperti itu. Ini pilihannya cuma 2. Ini juga nasihat bagi kita semuanya, bagi kalian, bagi saya, bagi semuanya, bahwasanya pilihan kita ini hanya 2, berkata yang baik atau diam. Bisa berkata baik, silakan berucapkan. Bisa berkata yang bisa dengan ucapan itu menambah pahala, ucapkan. Gak bisa berkata baik, maka diamlah, gak usah diucapkan. Itu cara selamat. Banyak persahabatan, pertemanan itu menjadi rusak gara-gara ucapan. Hanya 1 ucapan, 2 ucapan, udah gak bisa ditarik lagi. Kalau sudah diucapkan gak bisa ditarik lagi. Minta maaf pun masih diingat apa yang dia ucapkan selamanya, bisa jadi selamanya. Hal yang seperti ini bahayanya kita dalam berkata-kata, dan salah satu bagian dari perkataan adalah tulisan. Meskipun kita tulis, itu adalah juga merupakan bagian dari ucapan yang kita juga harus berhati-hati. Nah, khususnya pada masa sekarang di era media sosial. Hati-hati dalam menulis di Facebook, menulis di Instagram, atau menulis di media sosial lainnya.
karena akan sangat berakibat sangat buruk. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.